Haleluya. Selamat pagi saudara, selamat Tuhan Yesus Kristus. Mana Bapak sudah mulai menunjukkan kita beribadah, dijemur bagi saudara. Haleluya. Kebokan pujian, kasih yang terindah, hati yang haleluya, haleluya. 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 Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan sekali, kasih yang terindah. Haleluya, Yesus, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harga yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku. Doa yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah di bumi seperti di surga. Tuhan, kami kembali datang pagi hari ini, Tuhan Yesus. Bukan gagalan keluarga kami, Tuhan. Semua berkat dari Engkau, Tuhan, yang kami ada. Sehingga kami boleh memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari lepas hari kami berkat dari Engkau. Inilah hari yang Kau jadikan kami memuji menyembah Engkau. Buat puji-pujian penyembahan yang kami biar Tuhan kita lewat sederhana ini yang melayani Kau urapi bagi hamba-Mu ya Tuhan Yesus bahwa akan memberikan kebenaran Tuhan bila Engkau boleh pakai ibu dan kita yang terima kasih Tuhan. Tuhan dengan roh Tuhan. Terima kasih Silakan duduk saudara. Haleluya. Tapi saya undang bagi diberi saudara kita sambungkan kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya. Melingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Pak Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Bapa Allah selalu tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menguatkanku. Oh, ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih tung. Kasih Allah melingkupi saya. Oh, kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Bapa Allah sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menguatkanku. Oh, ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sebentar kita akan dengar firman Tuhan kita seperti kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Saya sedang berdiri saudara, kita sambung dengan pujian kasih dari surga. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau baik Tuhan. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi
Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan sekali lagi, kasih dari surga. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kau baik Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu luar biasa Yesus. Kasih-Mu yang membuat kami tenang Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih kebaikan Yesus. Biar kasih-Mu mengalir hati kami masing-masing Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi, mengalir, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Saya kasih nama ke Bapak Gembala. Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali berbicara bagi kami semua, dan biarlah urapan-Mu ada di atas hamba-Mu dan kami semua, agar benar-benar kami dapat menikmati kebenaran firman Allah, dan kami percaya di dalamnya ada kuasa Allah yang akan melawat kami, yang akan menyertai kami, akan memberkati kami. Sebab kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang mengerti segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, segala gangguan roh-roh jahat penguasa di udara kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara-saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita bersyukur pada saat ini karena oleh kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan kita kembali boleh dapat beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang karunia roh, kita sudah belajar tentang kasih, dan saya percaya saudara-saudara, Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan apa yang kita pelajari bersama, supaya kita dapat bertumbuh di dalam iman, percaya dan keyakinan kita kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan kembali belajar tentang doa. Ya, kita sudah banyak mendengar tentang doa. Kita sudah tentu melakukan itu semua dalam percaya kita, sebab kita tahu bahwa doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Jadi itu adalah merupakan satu komunikasi yang paling dirindukan, diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita berbicara tentang doa, ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dapat kita contohi bagaimana cara mereka berdoa dan bagaimana Tuhan menjawab doa-doa mereka. Dan kita bersyukur saudara-saudara karena kita dapat mempelajari apa yang mereka sudah tinggalkan, dan pada kesempatan ini mungkin tinggal mengingatkan saja bagaimana cara berdoa yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan melihat berdoa yang dikehendaki Allah. Ya, berdoa yang dikehendaki Allah. Ini judul khotbah pada saat ini, dan kita akan batasi beberapa hal karena sekali lagi kalau kita belajar atau mencontohi tokoh-tokoh di dalam Alkitab terlalu banyak dan semuanya dikehendaki oleh Allah. Sekalipun ada doa-doa yang nanti terakhir kita akan melihat apa sebenarnya yang menghalangi doa itu dijawab oleh Tuhan. Kita orang percaya, kita percaya kepada Tuhan dan kita yakin ketika kita berdoa bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Amin. Pertama kita akan melihat saudara-saudara ayat awal kita pada kesempatan ini di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-41. Kita akan belajar di sini bagaimana Yesus berdoa. Dikatakan demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara-saudara, pada waktu Yesus berada di Taman Getsemani, dia menghadapi situasi di mana dia akan ditangkap dan kemudian disalib. Sebelumnya kita melihat di sini ada doa yang disampaikan oleh Yesus. Dan juga sebelum Yesus berdoa, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya agar supaya mereka berjaga-jaga dan berdoalah. Pada waktu itu Yesus meminta supaya mereka berdoa 1 jam saja. Saudara-saudara, memang kalau berbicara tentang doa,
ini kalau misalnya doa makan itu kan fokus makan. Di dalam ibadah kita juga, saudara-saudara, kalau kita diatur kan, kalau doa pembukaan itu ada bagiannya, doa firman ada bagiannya, kemudian doa setelah firman, dan semuanya itu ada posisinya, ada tempat di mana kita meletakkan kata-kata doa yang disampaikan kepada Tuhan. Tetapi ada doa yang memerlukan pergumulan, ya, memerlukan penyembahan, memerlukan ungkapan hati di hadapan Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudara, kalau saya memperhatikan di sini bahwa Yesus berkata supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan, supaya mereka jangan jatuh ke dalam dosa. Sebab kalau kita perhatikan di sini bahwa Yesus memang harus berkorban, masuk dalam situasi yang Yesus sendiri berdoa kepada Bapaknya, kalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi dia menghadapi masalah ini adalah merupakan sesuatu yang berat, dan yang diinginkan oleh Yesus kepada murid-muridnya agar supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan, jangan jatuh ke dalam dosa, jangan sampai mereka melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Dan memang ternyata saudara-saudara, kalau kita perhatikan, mereka kemudian kan menyangkal Yesus, ya, meninggalkan Yesus. Dan pesan ini, saudara-saudara, adalah merupakan pesan yang juga diberikan oleh Yesus buat saudara dan saya, agar supaya kita mempersiapkan, berjaga-jaga dan berdoa. Roh memang penurut, daging lemah. Biar kiranya roh ini, roh yang ada di dalam kehidupan kita, itu dikuasai oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Kalau kita perhatikan pada waktu Yesus berbicara kepada mereka, memang mereka belum mengalami dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga mereka terpengaruh terlalu berat untuk mengatasi keinginan daging, yaitu tidur pada waktu itu. Tidak mampu mereka, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, pada waktu Yesus sebelum meninggalkan mereka, Yesus berpesan bahwa dia akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain itu adalah Roh Kudus, yang dia ingin berikan kepada murid-muridnya, dan juga dia ingin berikan kepada orang yang percaya, termasuk saudara dan saya. Karena roh inilah yang akan menguasai roh kita. Terlalu banyak saudara-saudara, ke depan ini mungkin ada banyak cobaan yang akan kita lalui, hadapi. Nah, kalau kita tidak punya kekuatan ini, saudara-saudara, Yesus sendiri berkata, roh, dikatakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh kita ini penurut. Makanya saudara-saudara, kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan mempunyai kemampuan untuk menghadapi cobaan. Cobaan berbicara dari apa yang dilakukan atau direncanakan atau disodorkan oleh kuasa kegelapan, oleh iblis. Supaya kita terhindar, kita ada persiapan, yaitu doa. Berdoa.
memohon kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan yang di hadapan kita. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat beberapa hal di sini, saudara-saudara, yang dapat kita pelajari, dan biar kiranya kita boleh mendapatkan sesuatu di dalamnya untuk bisa kita jalankan. Yang pertama adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi di dalam doa kita harus sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main, tidak boleh setengah-setengah. Ini diberikan contoh di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-40. Yesus juga masih berada di Taman Getsemani dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dikatakan setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayatnya yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Yesus saja, saudara-saudara, menghadapi hal ini, dia merasa takut. Apalagi kita, saudara-saudara, ya. Artinya siapa kita? Dan Yesus berkata, dan di dalam ayat ini dikatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Amin, saudara. Yesus memberikan satu teladan buat kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan, supaya di dalam doa kita ada kesungguh-sungguhan. Saya tidak tahu bagaimana jam doa saudara, bagaimana sikap doa saudara, dan berapa lama saudara berdoa. Tetapi kalau kita perhatikan kebenaran firman Allah, kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk berdoa lama. Berapa banyak kali kita mungkin mendengar doa-doa dari hamba Tuhan sampai berjam-jam. Kita bagaimana? Baru duduk, katakanlah duduk mau berdoa kan, baru aja kayaknya udah pegel gitu ya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara kita membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita supaya kita bisa mempunyai kemampuan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa kita tidak ada kemampuan, daging kita kan lemah, kata firman Allah. Baru sekali lagi duduk, sudah rasa kesemutan. Udah lewat lagi. Bagaimana kalau standar yang diberikan oleh Yesus saja 1 jam saja? Saya berbicara seperti ini tidak sombong. Saya juga berdoa juga 1 jam lebih, dan bahkan bisa berjam-jam, saudara-saudara. Saya merasa bahwa kalau saya melakukan itu karena pimpinan kuasa Roh Kudus, dan di dalam persekutuan itu, saudara-saudara, di dalam pergumulan itu banyak sekali gangguan, banyak sekali hambatan yang ingin menghalangi supaya doa itu putus. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu punya cara, punya jalan untuk memberikan kekuatan, memberikan kemampuan. Asalkan ada niat, asalkan ada kesungguh-sungguhan di sini. Kita pasti bisa, bukan karena kita, amin, saudara,
Karena Roh Kudus yang memimpin kita. Karena Roh Kudus yang menuntun kita. Ayatnya yang ke-46. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ada saat-saat saudara-saudara kita dituntut oleh Tuhan untuk berserah penuh kepada Tuhan, untuk bisa mengatasi kedagingan ini. Ada waktu-waktu tertentu saudara-saudara kita betul-betul seperti kita dituntut untuk menyalibkan kedagingan kita, dan roh kita diajar untuk berserah dan berdoa kepada Tuhan. Lalu ada contoh saudara-saudara lagi di dalam Elia, Yakobus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17. Ini masih dalam berdoa dengan sungguh-sungguh. Dikatakan di sana, Elia adalah manusia biasa. Jadi kita melihat di sini Yakobus dia juga memberikan satu gambaran atau satu nasihat, mengingatkan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Sama seperti Yakobus, sama seperti saudara dan saya. Sama seperti, katakanlah nama saudara, sama seperti saya, Jamie. Ya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Saudara-saudara, ini doa yang kita melihat, kalau doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh, apa saja yang kita minta, asalkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti kasih. Elia dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun. Hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Tidak gampang memiliki doa seperti ini, saudara-saudara. Diberitahukan bahwa dia adalah manusia biasa yang sama seperti kita. Artinya saudara-saudara, kita pun bisa memiliki hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Elia, asalkan didasarkan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak putus-putus, tidak gampang kecewa, tidak jemu-jemu. Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya diingatkan. Ceritanya saudara-saudara, ada seorang janda dan seorang hakim yang lalim, hakim yang tegas, hakim yang jahat mungkin. Tetapi kemudian ibu ini selalu saja datang, dia punya masalah, selalu saja datang kepada hakim ini untuk minta supaya masalahnya dia bela. Dan kemudian saudara-saudara, daripada pemikiran daripada hakim ini, daripada saya terganggu dengan ibu ini, dia datang terus, lebih baik saya bela saja masalahnya supaya selesai.
Nah, digambarkan di sini saudara-saudara, orang-orang yang percaya, murid-murid Yesus pada waktu itu dinasehati oleh Yesus supaya mereka berdoa jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan. Sebab kalau namanya berdoa, sekali lagi saudara-saudara, tidak seperti apa yang kita pikirkan, ya. Susah-susah gampang, menjadi gampang kalau seperti saya katakan tadi, roh kita dikuasai oleh Roh Kudus. Itu akan enteng istilahnya, ya. Itu akan menjadi mudah karena apa? Roh yang menuntun kita, roh yang memimpin kita, roh yang menolong kita untuk bisa melakukan akan hal ini. Diberikan contoh juga saudara-saudara di dalam bagian yang kedua ini, bagaimana pergumulan dari Yakub, masalah yang cukup besar yang dia hadapi. Kita tahu kisah Esau dan Yakub, bagaimana Yakub dengan cara yang menipu, tetapi kemudian dari situlah hak yang seharusnya diberikan kepada Esau kemudian dialihkan kepada Yakub. Karena apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan buat Esau, yang harus mendapatkan hak kesulungan sebab dia adalah anak yang sulung. Oleh karena dia meremehkan hak kesulungan ini, kemudian hak itu dialihkan kepada Yakub. Dan kalau kita perhatikan akan hal ini saudara-saudara, Yakub punya masalah karena dia sudah diancam oleh Esau, dia akan membunuh Esau. Dia lari, beberapa tahun kemudian dia mau kembali, tetapi dia masih menyimpan perasaan takut untuk bertemu dengan Esau kakaknya. Di tengah jalan dikatakan, ada ayat mengatakan dia merasa takut. Dia mengirimkan orang-orang suruhan, dia mengirimkan persembahan hewan supaya hatinya dilunakkan. Tetapi itu tidak menjadi jalan keluar buat Yakub. Tetap dia dihantui dengan rasa takut. Lalu pada satu saat kemudian dia menyendiri dan dia bergumul. Dia berdoa kepada Allah. Dan kemudian saudara-saudara, dia bergumul semalam-malaman, kemudian sudah mau fajar menyingsing. Malaikat itu berkata, lepaskanlah saya. Nah, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-26 dikatakan di sana, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jangan lepaskan doa ini, permohonan ini, pergumulan ini sebelum Tuhan memberkati, sebelum Tuhan menjawab akan doa kita. Prinsip yang dipertahankan, yang dimiliki oleh seorang Yakub, aku tidak akan, dikatakan sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dan kita melihat di sini saudara-saudara, satu ketetapan hati karena merindukan, karena menginginkan pertolongan Tuhan, karena merindukan akan penyertaan Tuhan. Kemudian pendek kata saudara-saudara, Yakub ini dijawab oleh Tuhan. Dia mendapatkan keberanian. Dan bukan hanya itu saja saudara-saudara. Kemudian kalau kita terus di dalam kisah ini,
ketika dia bertemu dengan Esau, yang awalnya Esau sudah mengancam Yakub untuk dibunuh, sekarang berubah. Mungkin saudara-saudara, kita juga ada orang yang memusuhi kita, yang bertentangan dengan kita. Doakan kepada Tuhan. Doa inilah yang akan menjamah orang itu, saudara-saudara. Doa yang kita sampaikan kepada Allah. Dan kalau Allah yang berkarya itu sangat sempurna, yang tadinya marah menjadi tidak marah, yang tadinya merencanakan untuk membunuh Yakub berubah setelah dia melihat Yakub. Mereka saling berpelukan. Siapa yang merubah dia kalau bukan Tuhan? Jadi doa ini adalah doa yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apa saja minta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab dan pasti akan memberikan itu dalam kehidupan kita. Kalau Elia dijawab oleh Tuhan, kalau Yakub dijawab oleh Tuhan, kita adalah orang percaya yang sama dengan mereka. Amin. Sehingga ketika kita menghadapi pergumulan, percaya, yakin bahwa Dia sanggup menolong kita. Nah, kita lanjut lagi saudara-saudara. Yang ketiga, berdoa dengan iman. Jadi kita harus memiliki iman. Kita sudah belajar tentang iman. Apa itu iman? Dan sekarang diminta bahwa berdoa yang dikehendaki oleh Allah adalah berdoa dengan iman. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Dikatakan di sana, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi kalau kita berdoa, kita harus berdoa dengan iman dan tidak bimbang. Sebab kalau kita mempunyai iman ini saudara-saudara, maka apa saja yang kita minta, kita percaya itu sudah kita dapatkan. Kita yakin itu kita sudah dapatkan, itu iman. Jadi apa saja saudara-saudara. Saudara mau apa? Saudara mau berdamai dengan orang yang memusuhi kita? Saudara mau berkat? Apa saja saudara-saudara. Yang penting di sini dikatakan bahwa hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Puji Tuhan. Yang terakhir, berdoa menurut kehendak Allah. Jadi Yesus juga pada waktu kita baca tadi, pada waktu dia berada di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Allah, kepada Bapanya, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nah, seringkali juga saudara-saudara kita kan mengharapkan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kehendak kita. Tetapi kalau kita perhatikan akan bagian yang keempat ini saudara-saudara, bahwa berdoa menurut kehendak Allah, 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-14.
Dikatakan di sana, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin, saudara. Bukan menurut kehendak kita, tetapi menurut kehendaknya. Saudara-saudara, segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan. Corona juga terjadi di Indonesia, di seluruh dunia. Itu tidak kebetulan, itu seizin Tuhan. Nah, di sini kalau kita perhatikan saudara-saudara, ada banyak yang Tuhan ingin proses buat kita sebagai orang yang percaya. Salah satunya mungkin adalah doa. Karena mungkin tadinya kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan, dengan apa yang kita jalankan, aktivitas kita di dalam dunia ini, baik mencari nafkah, berusaha, dan lain sebagainya. Nah, sekarang dengan adanya corona, kita banyak tinggal di rumah. Jam-jam yang tadinya kita pakai untuk beraktivitas di luar, sekarang saudara berada di rumah. Sebagai orang yang percaya, dapatkah kita menarik satu hal yang positif, bahwa Tuhan mungkin merencanakan supaya kalau kita berada dalam rumah, kita banyak berserah dan berdoa kepada Tuhan. Kita banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang tadinya mungkin banyak kali kita kalau sudah keluar pulang malam hampir tidak pernah ketemu, cuma lihat muka saja, ngobrol susah dan lain sebagainya. Tetapi sekarang saudara-saudara, sekali lagi ini semua seizin Tuhan, sebab ada proses-proses buat orang yang percaya. Kita tarik nilai positif di situ. Apa sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan? Apa sebenarnya yang menjadi rencana Tuhan? Dan mungkin yang saya katakan tadi adalah doa kita kepada Tuhan. Dan kita akan mendapatkan kemampuan. Sekali lagi, kalau Roh Kudus itu menguasai kita. Itu diberikan contoh oleh Yesus. Murid-muridnya sendiri, saudara-saudara, enggak kuat. Amin. Haleluya, saudara. Apakah kita masih mempertahankan, enggak apa-apa? Murid-muridnya mereka belum dipenuhi dengan Roh Kudus pada waktu itu, dan mereka tidak bisa mengatasi cobaan yang di depan mereka. Tuhan hanya minta 1 jam saja supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya jangan jatuh ke dalam dosa. Bagaimana dengan kita? Haleluya, saudara. Amin. Kita semua mau belajar untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan ada hal yang menghalangi doa itu dijawab oleh Tuhan, yang sekiranya kita minta kepada Tuhan supaya kita dihindarkan dari hal ini. Apa yang harus kita hindari? Yesaya pasalnya yang ke-59 ayat 1 dan 2. Ayat 1 di sini merupakan satu ungkapan untuk memberikan keyakinan kepada orang yang percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Ya. Dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar.
Jadi ini adalah merupakan satu pengakuan daripada Yesaya, di mana dia menyatakan, diberitahukan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang. Mana ayat 1? Untuk menyelamatkan dalam bentuk keselamatan jiwa kita dan juga keselamatan dalam kehidupan kita. Keselamatan dari usaha kita, keselamatan dari pekerjaan kita, keselamatan dalam perjalanan kita, dalam aktivitas kita. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kalau berbicara tajam kan kita ingat pisau, saudara-saudara. Kalau pisau itu tumpul, bagaimana itu akan dipakai untuk mungkin mau potong sayur saja, susah putusnya. Tetapi kalau tajam, gampang sekali. Nah, digambarkan di sini bahwa telinga pendengaran Tuhan tidak kurang tajam, tidak kurang tajam, saudara-saudara. Artinya tajam banget, pendengarannya itu tajam banget untuk mendengar. Ayatnya yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dijauhkan Tuhan. Kita tahu bagaimana kejahatan orang, kalau membenci saudara saja itu kejahatan loh, saudara. Jangan kita berpikir bahwa melalui tindakan saja yang langsung itu adalah merupakan kejahatan, tetapi kita memikirkan di dalam hati kita untuk membenci saudara kita, membenci orang lain, itu adalah kejahatan. Lalu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mengapa dari dulu kita sudah bergumul? Mengapa dari dulu kita sudah berdoa? Sampai sekarang kita nggak maju-maju, misalnya seperti itu. Nah, kita belajar bersama-sama di dalam ayat ini, saudara-saudara, bahwa ternyata yang menjadi penghalang untuk doa kita dijawab adalah dosa. Dijauhkan Tuhan. Kalau dulu mungkin kita masih melakukan dosa, tetapi sekarang kita mau datang kepada Tuhan, karena ternyata itu yang menghalangi doa kita tidak didengar oleh Allah. Allah menyembunyikan diri, dikatakan dia menyembunyikan diri terhadap kamu, bersembunyi, tidak kelihatan, karena dihalangi oleh dosa. Kita berdoa kiranya Tuhan tolong dan beri kekuatan kepada kita, karena kita ingin setiap doa kita, lagi-lagi saudara-saudara, kalau Elia, dia adalah manusia biasa sama dengan kita, tetapi dia dengan bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar doanya. Sekarang saudara-saudara, kalau saya mau bertanya, apa yang menjadi pergumulan kita setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini? Apa yang masih membebani kita? Bukankah Allah kita adalah Allah yang mendengar setiap doa dan permohonan kita? Bukankah Allah yang menjawab bahkan lebih dari apa yang kita minta? Dan saya percaya saudara-saudara, kalau kita berusaha untuk melakukan, menjalankan kebenaran firman Allah ini dengan kekuatan kuasa Roh Kudus,
Saya yakin kita akan menjadi orang-orang percaya yang luar biasa di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Kita akan menjadi orang-orang yang dikatakan oleh firman Allah tidak turun tetapi naik. Orang-orang yang nanti akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kalau kita tanamkan firman Allah ini, saudara-saudara, kemudian kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan, percayalah saudara-saudara, masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan berkat Allah, masa depan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Allah. Dan itu kita tanamkan di dalam hati kita, supaya kehidupan iman kita bertambah-tambah. Kalau saudara mendengar berita-berita, lagi-lagi saya ingatkan, terlalu kacau dunia ini. Dan akan menjadi sangat kacau. Bukankah di dalam Alkitab mengatakan bahwa ada satu saat bahwa ada pulau dia akan pindah ke tempat yang lain. Bagaimana caranya? Itu firman Tuhan pasti akan terjadi. Kalau berbicara tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di dalam dunia ini, itu sangat mengerikan. Tetapi seringkali kita benci kepada orang, kita marah kepada orang, sepertinya itu menjadi sesuatu yang biasa. Dijauhkan Tuhan, amin. Hal-hal yang kecil yang diizinkan Tuhan untuk kita lalui, kita belajar dari kebenaran firman Allah. Belajar dari kebenaran firman Allah, supaya pada waktu kita menghadapi cobaan yang berat, kita sudah siap, amin. Tuhan sudah beritahukan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu kan diberikan persiapan, Tuhan sudah memberikan persiapan. Artinya berdoa, bergumul, supaya nanti kita tidak berdosa ketika kita mengalami ujian, ketika kita mengalami cobaan. Dan Tuhan kiranya menolong kita semua. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, pengetahuan, Roh Kudus untuk senantiasa memenuhi kehidupan kita. Tuhan berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu. Haleluya, haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mendengar suaramu.
saudara, nyanyian ini mengingatkan kita, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kalau kita hidup di dalam doa, maka dikatakan semua suku bangsa akan datang menyembah kepada Tuhan. Seluruh keluarga akan datang menyembah kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kuasa doa di dalam kehidupan gereja Tuhan, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan begitu luar biasa. Karena kita menyembah Allah, Tuhan yang hidup, yang mendengar dan menjawab setiap permohonan doa kita. Oleh sebab itu, biar benar-benar kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang suka dan senang berdoa, yang selalu datang di bawah kaki Tuhan, yang selalu berserah kepada Tuhan, yang selalu mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan. Sebab kalau kita senang berdoa, Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Kita akan menjadi saksinya, kita akan menjadi berkat. Melalui hidup kita ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu. Jadikan kehidupan kami tempat untuk berdoa, tempat untuk berhubungan dengan Tuhan, tempat untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Agar benar-benar kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bekerja lebih dalam kami dengan firman-Mu, firman-Mu yang akan selalu membentuk, memproses kehidupan kami menjadi sama dengan Engkau Tuhan, dan sifat-Mu akan membawa kami lebih mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Ajar kami untuk berdoa, ajar kami untuk tetap tinggal di dalam kehidupan doa, sebab doa adalah nafas kehidupan orang-orang percaya, nafas kehidupan gereja Tuhan, yang membuat hubungan manusia dengan Tuhan semakin dekat, semakin intim, semakin kuat. Olehnya teruslah berkarya melalui hidup kami. Roh Kudus penuhi kami, karena Roh-Mu yang akan memampukan kami untuk menjadikan kami orang-orang yang senang dan cinta berdoa. Tegakkan firman-Mu di dalam hidup kami. Semakin hari kami semakin dibaharui oleh kebenaran-Mu, menjadi lebih benar, menjadi lebih berkenan, menjadi lebih layak dan suci, kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan, pakai dia, urapan-Mu ada di atas hidupnya, kekuatan, kesehatan menjadi bahagiannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan terima kebenaran firman Allah. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita. Saudara bangkit berdiri. Kita nyanyikan doa Yahweh. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Terima kasih buat penyertaan dan berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami di dalam ibadah kami pada saat ini. Memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Memberkati semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang baik. Kami berserah penuh hanya ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya Engkau sertai kami, Engkau lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, tutup bungkus dengan bilur-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami melangkah untuk beraktivitas, apapun yang kami lakukan bersama dengan Tuhan, pasti kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan juga lagi ke dalam tangan Tuhan buat seluruh keluarga, seluruh jemaat. Biar kiranya Engkau lindungi mereka dimanapun mereka berada. Kalau mereka dalam keadaan sakit Bapa, jamah mereka dengan kuasa-Mu. Engkau pulihkan, Engkau nyatakan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Bangsa negara pemerintah yang ada di Indonesia, kami tetap berdoa kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Pulihkan bangsa kami ini, selamatkan bangsa kami ini. Pemerintah diberikan hikmat kebijaksanaan untuk menjalankan tugas-tugas mereka demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Virus corona juga dan varian-variannya, kami mohon kiranya Tuhan mengangkat, memusnahkan, menghancurkan virus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkau akan tolong akan bangsa kami ini, sehingga memulihkan bangsa kami ini. Dan kami mohon supaya tidak ada lagi gelombang ketiga, sebab Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa. Dan biar kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan penucapan syukur, kami terima berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.